Halo, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang diharuskan membuat esai ilmiah kemudian dibahas dalam bentuk video. Tema yang saya angkat dari esai ilmiah saya adalah mengenai bunuh diri sebagai bentuk kegagalan adaptasi psikologis. Nah, hal yang paling dasar dari bunuh diri sendiri adalah tekanan yang melebihi batas tentunya. Kita sering kali luput ataupun tidak ngeh terhadap orang-orang yang memiliki beban berlebih terhadap pikirannya. Kita sering kali acuh tak acuh terhadap orang-orang yang ingin didengar. Kita juga sering kali acuh terhadap orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, maka dari itu, bunuh diri itu sangat bisa dicegah dengan kita harus lebih aware terhadap orang yang sudah menunjukkan pola-pola terhadap burnout yang ada di pikirannya. Kelebihan tekanan, pekerjaan, keluarga adalah faktor utama sebagai peran utama juga, bukan faktor pendukung lagi terjadinya kegiatan bunuh diri tersebut. Nah, seringkali orang yang ingin melakukan kegiatan bunuh diri mempunyai pola, dan kita harus aware terhadap pola-pola tersebut. Semisal mengeluh, walaupun di satu sisi juga mengeluh itu manusiawi, tapi dalam kadar yang lebih tinggi, pemahaman yang lebih tinggi juga, keluhan seringkali sebagai bentuk eksplisit dari batasan manusia yang sudah dilebihi oleh masalah itu sendiri. Nah, dari pemahaman yang saya muat di esai tersebut berdasarkan psikologis, bunuh diri itu sangat bisa dicegah apabila kita melakukan hal-hal semisal sering ngobrol, bertanya kenapa, dimulai dari hal-hal ataupun ruang lingkup yang paling kecil, semisal keluarga, teman. Jika ada teman yang ingin curhat, sebaiknya kita dengarkan. Mungkin ada teman yang ingin berbagi masalah dan ingin mengurai masalah, kita harus dengarkan, kita harus memberi saran, kita harus lebih banyak lagi dalam memberikan pemahaman. Buatlah menjadi selembut mungkin, jangan pernah menghardik, jangan pernah menghakimi. Bukan masalah agama ataupun apapun, dia hanya ingin didengar tentunya. Tapi pada pemahaman yang lebih tinggi lagi, solusi itu bukan suatu bentuk utama jawaban. Dia cuma hanya ingin didengar supaya masalahnya diusai tentunya. Nah, dari pembahasan yang saya buat di materi tersebut, faktor-faktor bunuh diri tersebut adalah lingkungan tentunya, pekerjaan, tekanan yang melebihi batas. Counternya sendiri juga bukan hal yang sulit. Counternya sendiri adalah mulai dari ruang lingkup keluarga, ruang lingkup teman, yang lebih care terhadap orang tersebut, tidak menyepelekan curhat, tidak menyepelekan berbagi obrolan tentunya. Mungkin ada orang yang selalu ceria di luar, tapi dia menyimpan banyak luka di dalam. Nah, orang-orang tersebut yang harus lebih kita waspadai, karena pada dasarnya emosi yang meluap di luar itu tidak melulu dalamnya benar-benar seperti itu. Kita mungkin punya teman yang sering bercanda ataupun sering bercerita, jadi pusat perhatian di tempat main. Tapi pada akhirnya kita juga harus menyadari bahwa tempat main tersebut adalah sebagai bentuk pelampiasan emosi dari dia itu sendiri. Mungkin dia di rumah ataupun di tempat lain ada person yang berbeda tentunya. Kita tidak bisa menghardik hal tersebut, bahwa orang itu harus sama dari beberapa posisi. Enggak juga. Mungkin di rumah dia seorang pendiam, pemurung, dan juga dia seorang yang tidak terlalu akrab dengan keluarganya, tapi ketika dia di luar, dia menjadi sumber tawa bagi kita sendiri. Nah, orang-orang seperti itu yang terkadang sulit untuk dipahami, tapi kita harus lebih care terhadap itu, karena banyak kasus terjadinya bunuh diri bukan dari orang yang murung ataupun orang yang sering kali mengunci kamarnya, tapi dari orang-orang yang memang selalu ceria dan penuh senyum. Nah, maka dari itu esai ini dibuat bukan untuk membahas, tapi lebih ke membuka POV bagaimana
orang itu bisa melakukan bunuh diri. Maka dari itu juga kita sebagai orang-orang terdekat harus lebih aware terhadap pola-pola yang sudah dibuat, terhadap tanda-tanda yang sudah ditunjukkan. Kita harus sering ngobrol, sering bertanya bagaimana harinya. Mungkin itu hanya pertanyaan singkat, tapi bagi dia itu sesuatu yang berharga. Dan pada akhirnya bunuh diri itu bukan suatu hal yang bisa dihentikan secara pribadi ataupun bantuan orang lainnya. Dia bersifat dukungan. Kita harus melakukannya bersama-sama. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling mempercayai bahwa dunia itu bukan suatu hal yang kejam. Kita akan terus belajar setiap hari dan akan terus belajar setiap hari. Bunuh diri itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin hanya pemahamannya yang gagal memahami dunia. Saya Arya, dan terima kasih.